salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz khususan jami'a wali sawab khususan Baharil Bangkalan Madura wa ila roba Masari Jombang wa ila roba Hamid Pasuruan Basalaga Pasuruan Surga Surti Pasuruan, Mbah Hamdani Pasuruan, Mbah Fatih Pasuruan, wa ila roba fi As'ad Samsul Arifin Bendoweso, wa ila roba Ahmad Siddiq Jember, wa ila roba Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ila roba Bila Salam, Rizal Mahfud Hadin, wa ila roba Arwani, Mbah Duraihan, Mbah Makbul Kudus, wa ila roba Abu Yadiyati Banten, wa ila roba Kiai Ilyas Rufiyat Tasikmalaya, Abah Anom Tasikmalaya, Ajiran Khair Afandi Tasikmalaya, wa ilaro Abah Yusuf Tauji di Garut, wa nakhususan Sayyidina Syekh Abdul Rifai, urusan Kiai Nur Ali Bekasi, Abdul Syafiq di Jakarta, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa amal mudhafu sekarang ya. Halaman Al-Asmawi halaman 11. Wa amal mudhafu dan adapun bermula isim yang dimudhafkan ila ya il mutakallimi kepada ya mutakallim, fa innahu maka sesungguhnya al mudhaf ila ya il mutakallim tukot daru itu dikira-kirakan fihi di dalam al mudhaf apa al harokatu harokat as-salasu yang tiga. Harokat yang tiga berarti apa? Fathah, doma, kasro, gitu kan? Itu maksudnya al harokatus salasu. Dikira-kirakan alama, isinya ma di huruf. Alama atas huruf qabla ya il mutakallimi, sebelum ya mutakallim. Faqaulika itu seperti ucapanmu, yaitu lafaz ja'a gulami, ya telah datang siapa gulami, budak laki-lakiku. Wa ra'aitu gulami, dan telah melihat siapa saya gulami pada anak laki-lakiku, itu gulami ya. Kemudian wa marortu, dan berjalan siapa saya bi gulami, bertemu dengan budak laki-lakiku. Fa gulami, maka bermula lafaz gulami fil mithalil awali, dalam contoh al awali yang pertama. Contoh yang pertama berarti ja'a gulami ya, maksudnya begitu, kalian harus bisa langsung menjelaskan. Yaitu lafaz ja'a gulami marfu'un itu dibaca rafa. Tanda rofaknya bidhammatin dengan dhammah, muqaddaratin yang dikira-kirakan, alama atas huruf qabla ya'ul mutakallimi, dan bermula ya mutakallim, mudhofun itu yang disandari apa ilahi kepadanya, maksudnya mudhof ilaih, apa ilahi kepada mudhof, fi mahal jarin, dalam mahal jar. Tanggung biar selesai dulu. Wa gulami, dan bermula lafaz gulami fil mitsali tsani, di dalam contoh yang kedua berarti ro'a itu
Gulami itu maksudnya misal tani. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Bi fathatin dengan fathah muqaddaratin yang dikira-kirakan. Alama atas huruf qabla ya'il mutakallimi yang sebelum ya mutakallim. Wa gulama asalnya dan bermula gulama mudhofun itu isim mudhof. Wa ya'ul mutakallimi dan bermula ya mutakallim mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Wa hadza huwa ta'arrud al-aradi. Wa hadza dan bermula ini kelewat ya. Wa gulami ya, wa gulami dan bermula lafaz gulami fil mitsalit tsalifi di dalam misal yang ketiga. Berarti marartu bi gulami kan gitu. Majrurun itu dibaca jer bi kasrotin dengan kasroh muqaddaratin yang dikira-kirakan alama atas huruf qabla ya il mutakallimi yang sebelum ya mutakallim. Wa gulami dan bermula gulami mudhofun itu isim mudhof. Wa ya'ul mutakallimi dan bermula ya mutakallim mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Suaranya jauh loh. Kalau nancep Pak. Coba cabut dulu tuh di jalan lagi. Udah. Wahada dan bermula ini perubahan dalam lafaz gulami zaidin. Wa ya hadza at-ta'arrudu at-ta'azzuru itu uzur. Al-aradiyu yang datang baru, yang bangsa datang baru. Apa mahal di harokatil munas nampaknya harokat al-i'rabiyati yang bangsa i'rab. Al-i'rabiyati yang bangsa i'rab. Wa yusamma dan diberi nama apa ta'adzur tadi, ta'adzur yang sebelumnya, ta'adzur ya, ta'adzur yang gulami zaidin tadi diberi nama at-ta'adzurul aradiyah pada nama ta'adzur atau udzur al-aradiyah yang bangsa aradi datang baru. Li'annahu karena sesungguhnya udzur atau ta'adzur bisababil idhofati itu sebab idhofah. 5 karena keterangan alimta yang telah mengetahui siapa kamu. Kita selesaikan dulu. Wa ammat ta'adzurul dzatiyu dan adapun bermula ta'adzur yang udzur, ya udzur adalah al-dzati yang bangsa dzat. Fa mithaluhu maka bermula misalnya ta'adzur dzati ma itu keterangan takut dama yang telah lalu apa ma min kaulina dari ucapan kita ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Kemarin sudah diartikan. Li'anna zatal alifi karena sesungguhnya zatnya alif yang ada pada al-fata la takbalu itu tidak menerima apa zatul alif at-tahrika pada diharokati kaqauli ba'dil hadzaki seperti ucapan sebagian orang-orang yang cerdas ba'da kalamin faka'anni ba'da kalamin setelah kalam ka'anni alifun walaysa bimumkinin tahrikuhu ba'da kalamin setelah kalam ka'anni faka'anni maka seolah-olah saya alifun itu alif walaysa dan tidaklah mungkin apa tahrikuhu mengharokati alif dimungkinin itu mungkin. Dan titik dulu ini perhatikan coba mat nyenternya lu udah di zoom soalnya di komentari gambar yang ada itu goyang-goyang tulisannya nggak jelas. Coba kayak yang anteng diperhatikan. Ini tahapan yang berikutnya kaitannya i'rab yang kemarin ini udah lu hapus kan. Ja'a gulami saya di sini aja. Ro'ai itu perhatikan ya, gulami.
Kita harokatin gak enak lah. Marortu di gulami. Ja'a gulami. Nah, perhatikan. Gulami ini jatuh setelah ja'a. Artinya ja'a fi'il. Kalau fi'il butuh fa'il. Fa'il otomatis dibaca rofa. Nah, ini menjadi fokus pembahasan. Ini asalnya gulamun. Cuma dimudofkan kepada ya mutakalim. Nah, gulamun dimudofkan ke ya mutakalim. Nah, ini juga sama. Ro'aitu fi'il plus fa'il. Berarti fi'il plus fa'il butuh maf'ul. Ini asalnya gulaman dimudofkan ke ya mutakalim jadi gulami. Ini juga sama. Fi'il fa'il cuman membutuhkan huruf ta'alluq yaitu ba. Bi asalnya bi gulamin mudofkan ke ya mutakalim. Kan gitu. Diperhatikan satu persatu supaya paham. Sengaja saya bikin begini nanti ada pembandingnya bawahnya. Ini lafaz gulamun asalnya rofa. Asalnya rofanya adalah domah. Kali ini domah diroh. Domahnya jelas, domah tain ini. Karena dimudofkan kepada ya mutakalim, kaidahnya adalah huruf yang sebelum ya mutakalim ini yang tadinya dibaca domah diganti kasroh. Tujuannya adalah munasabah. Apa itu munasabah? Keserasian ya itu harokat yang paling pas adalah kasroh. Jadi gulami ini huruf mimnya dibaca kasroh, bukan ini tanda rofa, tapi kasrohnya adalah untuk munasabah kepada sukun. Ya yang disukun yaitu ya mutakalim. Jadi kalau ditanya ja'a gulami, ja'a fi'il, gulami fa'il. Fa'ilnya berupa mudhof dan mudhof ilaih. Gulamun dimudhofkan kepada ya mutakalim. Tandanya apa? Domah, tapi domahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Istigholul mahal. Ini alasannya. Istigholul mahal biharokatil munasabah. Ini alasannya belum paham. Istigholul mahali biharokatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat keserasian. Jadi domah karena disambung kepada ya mutakalim, maka domahnya diganti menjadi kasroh. Nah, kasroh ini bukan tanda rofa, tapi kasroh ini adalah munasabah kepada ya yang dibaca sukun. Bisa dipahami nih? Jadi gulami rofa, tanda rofanya domah muqaddarah. Apa alasannya? Oh iya, domahnya adalah karena istigholul mahal biharokatil munasabah. Nah begitu juga ro'aitu gulami. Ini asalnya gulaman dimudofkan kepada ya, tanwinnya dibuang karena mudhof. Tanwinnya diganti dengan kasroh. Alasannya sama, istigholul mahal biharokatil munasabah. Begitu juga maror itu di gulami. Perhatikan, ini bukan gulami ini karena dibaca jer ini bukan, tapi gulamin ini adalah munasabah. Di balik harokat munasabah ini memang tandanya kasroh. Bisa dipahami nih? Alasannya sama. Ini paham dulu ya. Nah, perhatikan perubahan yang tadinya gulamun menjadi gulami, yang tadinya gulaman menjadi gulami, yang tadinya gulamin ya menjadi gulami. Ini disebut dengan at-ta'adzur al-aradhi. At-ta'adzur al-aradhi. Aradhi. Apa yang dimaksud at-ta'adzur al-aradhi? Udurnya dhammah, udurnya fathah dan udurnya kasroh itu karena
masalah baru datang, yaitu bertemunya isim dengan ya mutakal katakan. Paham ya? Gulamun asalnya biasa, gulamun, gulaman, gulamin. Tapi berhubung bertemu dengan ya mutakalim, maka menjadi gulami. Ini gulama ya, contoh. Ini bisa kalian kembangkan. Kitabun, kitabi. Kolamun, kolami. Malun, mali. Ngerti kan? Hartaku itu loh. Yang dimutufkan kepada ya. Nah, ada udzur yang permanen. Nah, makanya ini saya bikin begini. Ini kemarin Ja'a al-fata. Ini kemarin dibahas. Ra'aitu al-fata. Marortu bil fata. Ini semuanya sama. Fata. Ra'aitu fata. Ja'al juga al-fata. Ini fata, huruf akhir ini kan alif. Ini alif bengkok. Ya, perhatikan. Ini huruf akhir alif. Nah, udzurnya yang ada pada al-fata, baik al-fata berarti kan rofa, ikut sama gulami. Ro'a itu kan fi'il fa'il, berarti ini maf'ul, berarti kan nasab. Ini bil fata otomatis kemasukan bil berarti jer, kan gitu. Tapi kalau masih bunyinya fata, ketiga-tiganya kemarin disebut dengan isim maksur. Isim maksur rofa nasab khofatnya itu diringkes pada alif. Udzur yang ada pada lafaz al-fata baik rofa, nasab dan khofat itu adalah udzur permanen. Karena alif tercegah dari diharokati. Yang diharokati itu hamzah. Hamzah itu umpamanya amana, yu'minu, amana. Ini hamzah diharokati. Tapi kalau alif fa'ala seperti qatala, ini kan alif. Nah, ini bedanya hamzah dengan alif. Kalau hamzah bisa diharokati, kalau alif tidak bisa diharokati, maka udzurnya al-fata pada tiga ini, udzurnya itu adalah al-ta'adzur al-asli, udzur yang permanen, udzur beda dengan ro'a itu gulami, maror itu gulami dan seterusnya. Itu namanya at-ta'adzur al-arodi. Oke, bisa dipahami nih. Nah, itu yang saya maksud. Nyambung ya? Siapa? Yasin. Oh, paham. Tio, itu kok masih belum dicukur? Wah, berarti nanti kan udah kasih kesempatan berapa malam? 3 hitungannya ya. Nah, ya udah nanti kita selesaikan secara adat. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang nanya nggak? Nah, itu ada tambahan syair tadi. Fakaan ni alifun walaysa bimumkinin tahriku. Jadi alif itu huruf mati yang tidak bisa diharokati. Sekarang ngantuk? Ngantuk nggak? Ngantuk. Oke, sekarang kita lanjut. Udah titik nih. Ini benar nggak ada yang bertanya nih? Sebelum kita lanjut. Wa amal fi'lul mudhari'u. Ini udah lain poin. Dan adapun bermula fi'il mudhari'. Fa in kana, maka jika ada apa fi'il mudhari', sahihan itu sahih akhirnya. Maksudnya sahih huruf akhirnya. Kaya diribu, seperti lafaz yadribu. Fa yurfa'u, maka dibaca rafa apa fi'il mudhari' sahih akhir, dibaca rafa bil dhammati dengan dhammah dhahirah. Wa yunsabu, dan dibaca nasab apa fi'il mudhari' bil fathati dengan fathah dhahirah. Nahwu layyadriba, tidak akan memukul siapa fulan. Wa yujzamu, dan dibaca jazm apa fi'il mudhari' bis sukuni dengan sukun. Nahwu lam yadrib. Udah biar nggak tanggung. Wa in kana, dan jika ada apa fi'il mudhari'
ada itu mu'tallan berupa huruf illat akhirnya. Mu'tallan itu berupa huruf illat akhirnya. Wahwa juga ada definisinya. Wahwa dan bermula mu'tal, maksudnya mudhari' mu'tal akhir. Ma itu fi'il mudhari'. Nah itu langsung diceplosin begitu, kan udah ketahuan. Ma itu fi'il mudhari', akhiruhu yang bermula akhirnya ma, harfu illatin itu berupa huruf illat. Aska, cuci muka dulu. Mantuk. Nggak cuci muka. Ya, dibacain malah begini ya. Gempa. Ayo go. Lah. Alifan halif berupa alif, awawan atau halif berupa wawu, awyaan lu ngantuk juga. Itu aska. Ya, ntar ngantuk beneran. Atau itu berupa ya. Nah, karena fi'il mudhari' mu'tal akhir itu terbagi 3, mu'tal alif, mu'tal wawu dan mu'tal ya. Kesimpulannya, jawabnya in ditafsir, nah itu fa'in kana, itu namanya fa'nya fa' tafsir, fa' tafri' untuk memerinci. Jawabnya in fa'in kana, maka jika ada apa akhiruhu akhirnya mudhari' alifan itu berupa alif, kayakhsha seperti yakhsha, khosya yakhsha, fayurfa'u maka dibaca rafa apa mudhari' mu'tal alif bidhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang dikira-kirakan alal alif fi atas alif. Mana yang mencegah min zuhuriha itu kemana ya? Wah, itu bertahan duduk gitu loh. Ya, min zuhuriha dari nampaknya alif apa at-ta'adzuru uzur. Ingat-ingat isim dengan fi'il sama baik. Kalau akhirnya berupa alif muqaddarah ta'adzur. Wayun sabu dan dibaca nasab apa mudhari' mu'tal akhir mu'tal alif bi fathatin dengan fathah muqaddaratin yang dikira-kirakan alal alifi atas alif nahu la yakhsha. Seperti contoh la yakhsha. Tidak Rahmat malah ngantuk Rahmat. Wah, payah banget ya. Admin ngantuk. Falan maka bermula lan harfu nafyin itu huruf nafi. Wa nasbin dan huruf nasab. Wastiqbalin dan huruf istiqbal. Tuh keren, perhatikan. Lan itu huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal. Wa yakhsha dan bermula yakhsha itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Mansubun yang dibaca nasab bilan oleh lan. Wa nasbuhu dan bermula nasabnya yakhsha fathatun muqaddaratun itu fathah yang dikira-kirakan alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min zuhuriha dari zahirnya fathah apa at-ta'adzur uzur. Wa yujzamu dan dibaca jazm apa mudhari' mu'tal alif bi khadfi akhirih dengan membuang akhirnya mudhari'. Nahwu lam yakhsha, tidak lam yakhsha tidak takut siapa fulan. Falam maka bermula lam harfu nafyin. Nah itu perhatikan juga ini kaidah penting. Maka bermula lam harfu nafyin itu huruf nafi. Wa jazmin dan huruf jazm, wa qalbin dan huruf qalb. Nah itu kan huruf qalbin, bukan kalbin. Kalau kalbin anjing, ini pakai qaf. Qalbin bukan hati, huruf untuk membalik makna mudhari' yang hal atau istiqbal. Ketika kemasukan lam itu menjadi madhi, lam yakhsha, tidak takut. Jelas itu. Nah itu tujuannya. Wa yakhsha ntar ditulis papan tulis. Wa yakhsha dan bermula yakhsha itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bilam oleh lam. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya yakhsha hadful alif itu membuang alif.
tanggung biar jelasnya enak papan tulis. Wa in kana, dan jika ada fi akhirih itu di dalam akhirnya mudhari apa yang kana wawun huruf wawu, jawabnya in fayurfa'u maka dibaca rofa, fayurfa'u maka dibaca rofa apa mudhari bidhammatil muqaddarati dengan dhamma yang dikira-kirakan. Mana tadi kok hilang Mat? Nahwu yad'u itu seperti contoh yad'u, wa huwa dan bermula yad'u fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa bidhammatin dengan dhamma muqaddaratin yang dikira-kirakan alal wawi atas wawu, karena asalnya yad'u itu adalah yad'u. Mana yang mencegah min zuhuriha dari zahirnya dhamma apa athiqalu berat. Orang Arab suruh ngomong athiqalu itu berat. Kalau kita mah biasa aja yad'u ya Yasin ngantuk. Lu tadi udah ngerjain PR belum? Tugas udah selesai. Oh, kalau belum selesai nggak usah ngaji, kerjain tugasnya. Yad'u. Lah kalau orang Indonesia suruh ngomong bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Kalau orang Arab suruh ngomong yad'u berat. Kalau kita orang biasa makan sambal terasi, lalap jengkol, yad'u. Lah udah biasa banget. Lah Yasin melek dihibur gitu ya. Ihsan ngapain? Belah ketawa Bang Ihsan juga ya. Bang Ihsan paham? Udah kebanyakan paham lah ya. Lah gitu. Lu paham kok? Paham lah cowok, bilang ya. Lah iyalah. Oke. Wa yunsabu dan dibaca nasab apa? Mudhari' mu'tal wawu bil fathati dhahirati dengan fathah dhahira. Nahwu layat wa itu seperti contoh layat wa. Falan maka bermula lan. Harfu nafyin itu huruf nafi, wa nasbin dan huruf nasab, wastiqbalin dan istiqbal. Wayat uwa dan bermula yat uwa fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan oleh lan. Wa nasbuhu dan bermula nasabnya yat uwa fathatun dhahiratun itu fathah dhahiratun yang nampak di akhirih. Kalian apa sih mudhari' mati aja? Ngaji yang benar. Dalam akhirnya yat uwa wa yujzamu dan dibaca jazm apa yat bihadfi akhirih dengan membuang huruf akhirnya yatu. Berarti huruf akhirnya apa? Wawu. Nahwu lam yatu itu seperti contoh lam yatu. Fayatu maka bermula lam yatu itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bilam oleh lam. Wa jazmuhu dan bermula jazmnya yatu hadfu harfil illati itu membuang huruf illat. Wawa dan huruf bermula huruf elat al wawu itu wawu. Wa dhammah dan bermula dhammah qablaha yang sebelum wawu. Dalilun itu dalil alaiha atas wawu. Ditanggung satu lagi. Wa in kana dan jika ada fi akhiri dalam akhirnya mudhari' apa ya ya bukan ya mutakallim orang mudhari' kok. Ya fayurfa'u maka dibaca rafa apa mudhari' mu'tal ya bidhammatin dengan dhammah muqaddaratin yang dikira-kirakan alal ya'i atas ya. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya ya apa athiqalu berat. Nahwu yarmi itu seperti lafaz yarmi. Wa yunsabu dan dibaca nasab apa mudhari' bil fathati dhahirati dengan fathah dhahira. Nahwu la yarmiya fa yarmiya maka bermula yarmiya fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan oleh lan. Wa nasbu dan bermula nasabnya yarmiya fathatun dhahiratun itu fathah yang nampak fi akhiri dalam akhirnya mudhari' yarmiya. Wa yujzamu dan dibaca jazm apa yarmi bi khatfil ya'i dengan membuang ya. Nahwu lam yarmi seperti contoh lam yarmi tidak melempar siapa fulan fayarmi maka awas bacanya fayarmi ntar lu baca parem lagi atau fairu. Ya,
Itu kan tulis saya begitu, fayarmi gitu loh. Terus baru mutolaah parem lagi ya. Itu kok ada parem, apaan itu parem? Katanya fayarmi, maka bermula yarmi. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bila oleh lam wa jazmuhu dan bermula jazmnya yarmi. Haful ya'i itu membuang ya. Titik, perhatikan. Jangan meleng ya, biar paham. Ini saya, mana tadi penghapusnya? Ini gara-gara Pak Ija tadi, masa laki aja salah kali, lako. Yang lain pada baca laki, dia lako ya. Besok lah. Mula seneng banget dapat mau kena. Ya, iya. Kita nggak dapet, kasihan Denny. Siapa nggak dapet tadi? Alhamdulillah ya, salah sendiri lo nggak pernah nggak ngaji. Ya, fi'il mudhari' terbagi dua. Oh. Fi'il mudhari' ini nyampe kan ini? Sampai lah ya. Yang pertama namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Maksudnya sahih akhir itu huruf akhirnya berupa huruf sahih. Yang kedua mu'tal akhir. Sahih akhir contohnya umpamanya yadribu. Banyaklah contohnya. Yadribu atau yansuru. Udah satu aja contohnya. Ya bagus mak dan yang ngeblur. Yadribu. Ini huruf akhirnya mudhari' berupa apa? Ba. Huruf apa? Ba. Huruf ba. Cuman sebelum bahas ini kita bahas ini. Mu'tal akhir terbagi tiga. Nah ini maksudnya. Ada mu'tal wawu, mu'tal wawi, mu'tal alif dulu. Mu'tal alif, mu'tal wawi atau wawu atau mu'tal ya'i, mu'tal ya lah namanya. Mu'tal wawu itu aja udah. Nah, selain mu'tal itu berarti sahih. Huruf akhirnya. Perhatikan. Nahwu itu hanya bahas huruf akhir. Kan gitu. Nah, di sini yadribu. Dari kata-kata doroba huruf akhirnya berupa apa nih? Ba. Ya. Contoh yang lain umpamanya di sini. Agak jauhan dikit nanti biar nggak ganggu. Yansuru. Huruf akhirnya berupa apa? Ro itu kan selain alif, selain wawu dan selain ya itu namanya sahih akhir. Ya kalian banyak di contoh soro. Nasoro yang suruh doroba yadribu fataha yaftahu mana'a ya banyak lah. Yadribu ini perhatikan. Fi'il mudhari' kalau sahih akhir i'rabnya fi'il mudhari' itu kan tiga. Rafa, nasab sama jazm. Di fi'il mudhari' enggak ada khafat. Karena khafat itu punya isim. Sementara mudhari' itu fi'il. Maka rafa'nya pakai dhammah dhahirah nih. Dhammah nyata. Nasabnya momir kasih lan. Lan yat riba. Ini nasab, ini lan. Ini ba tandanya fathah dhahirah, ini rafa dhammah do. Nah jazm dikasih lam yadrib. Lam yadrib. Ini ba dibaca sukun. Jazm tandanya sukun. Nah, perhatikan nih. Lan ini pertama huruf nasab, kedua huruf nafi. Huruf nasab, lan itu tidak. Makanya tidak itu kan maknanya nafi. Kemudian di huruf nasab karena fungsinya menasabkan fi'il mudhari' yang tadinya yadribu dibaca bu, kemasukan lan menjadi ba. Lan termasuk huruf nasab karena dia fungsinya menasabkan fi'il mudhari'. Nama lainnya ada tiga nama, istiqbal. Karena fi'il mudhari' yang menunjukkan zaman sekarang hal, kalau dikasih lan itu menunjukkan yang akan datang.
layat riba, tidak akan memukul. Tidak akan kan berarti masa yang akan datang. Paham nih? Maka lan namanya, gak usah saya tulis, nanti kalian tulis sendiri aja kan. Huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Sekarang lam yadrib, yang tadinya yadribu, kemasukan lan ya la yadriba, kemasukan lam yadribanya. Yang ini bu dibaca domah, dibaca rofa tandanya domah, ini yadriba dibaca kemasukan lan berarti dibaca nasab tandanya fathah. Begitu dikasih lam yadrib. Kalau dalam kalian udah apa, lam yalid wa lam yulad, ya kan? Ini dibaca jazm tandanya sukun. Nah, lamnya pertama nafi, namanya tidak kan nafi. Yang keduanya huruf jazm. Beda sama lam. Kan huruf nasab. Kalau lam huruf jazm yang menjazmkan. Yang keduanya huruf qalbin. Kenapa qalbin? Mudhari itu menunjukkan zaman hal atau istiqbal. Tapi kalau kemasukan lam itu menjadi zaman lampau, madhi. Zamannya tidak memukul, itu menafikan perbuatan. Perbuatan mukul yang zaman sekarang akan datang nggak ada. Berarti menunjukkan huruf qalbin yang tadinya mudhari menunjukkan zaman hal atau istiqbal berubah menjadi zaman madhi. Jelas nih, zamannya fi'ilnya mah tetap mudhari. Jadi pahami nih. Paham kong? Kong aska paham? Apaan dulu yang milikinya aja udah. Oke ya. Ini bisa dipahami nih. Nah ini definisi daripada fi'il mudhari sahih akhir. Oke, ini gampang. Bawahnya ini jelimet. Fi'il yang kedua, fi'il mudhari adalah mu'tal akhir. Maksudnya mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat. Jadi mu'tal itu jadi kata-kata kalian tasrif dan kuasain. I'talla ya'tallu i'tilalan wa mu'tallan fawa mu'tallin fawa mu'tallun wa dzaka mu'tallun. Sama fi'il isim fa'il dengan isim maf'ulnya. Nah, huruf yang ditimpakan di dalamnya huruf illat itu mu'tal. Mu'tal di sini begini kita sih. Mu'tallun. Mu'tal. Jadi kata-kata i'talla, i'tilal. Huruf yang ada huruf illatnya. Fi'il yang ada huruf illat. Maka huruf illat ada 3. Pertama huruf illat atau mu'tal alif. Maka huruf yang ada illatnya itu namanya mu'tal. Yang kedua mu'tal wawu. Itu nomor saya nyala. Matiin ke. Ya mu'tal alif. Contohnya yahsya. Nah, ini satu-satu berarti kan ini sulit porsinya. Yahsya. Yahsya. Nah, maka ini berdiri karena huruf akhirnya ini alif. Kenapa, Mas? Ini alif nih, bengkok nih. Inilah yang disebut diantaranya disebut dengan alif bengkok. Kan ada pepatah orang tua dulu, jangan belagu lu ngaji, baru ngerti alif bengkok aja. Kan orang tua dulu gitu, belagu banget. Dengerin Sandi. Lu selama ini kan taunya alif itu lempeng. Ya, ada alif yang namanya hurufnya seolah-olah kayak iya. Itulah namanya alif bengkok. Aska diumari nama ininya. Wong jangan belagu. Ya Pak. Ngaji baru ngerti. Alif bengkok aja udah belagu. Wah, kan begitu. Lu bawa Kong? Nah, iya. Di antaranya alif bengkok itu ya sama yang di al-fatah kalau isim. Kalau mudhari ya ini begini. Jelas ya? Nah, yahsa ini dibaca rofa karena fi'il mudhari tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Lah kalau yahsa dibaca rofa, tandanya apa? Nah, ini masalah. Yahsa ini dibaca rofa, tandanya dhammah. Cuman dhammahnya muqaddarah. Loh, kenapa muqaddarah? Huruf alif enggak bisa diharokati. Sama dengan kalau isim al-fatah. Kalau di fi'il yahsa seperti rodiya yardo. Tuh jelas.
Saya dipahami nih. Andaikan boleh ini yahsa'u. Andaikan boleh kan nggak boleh. Karena alif tidak bisa diharokatina. Yahsa ini dibaca rofa. Nggak saya tulis, nanti kalian tulis sendiri. Dan dimutola sendiri gitu ya. Nah, tanda rofanya dhammah muqaddaro. Sekarang kemasukan lan seperti atasnya ini. La yakhsha. Sama main. Karena ada lan, maka fi'il mudhari di sini adalah dibaca nasab. Dalam enggak? Karena ini kan rofa tadi. Nah, alamat nasabnya apakah alif ini? Bukan. Bukan alif ini. Tapi alif yang ada pada fathah yang ada pada alif. Cuma kan fathah tidak boleh di harokati. Jadinya apa? Nasabnya tandanya pakai fathah, tapi fathahnya muqaddaro. Bisa dipahami ya? Yang terakhir seperti yang di atas ini lam yadrib. Dihapus saja biar mengganggu. Lam. Nah kalau lam iya. Nah ini pendek. Pendek. Tuh. Karena di sini nggak ada alifnya. Nah kalau jazm perhatikan. Jazm pada yang mu'tal alif itu tanda jazmnya adalah membuang huruf il. Kalau nasab rofa, rofa nasab kan ada alifnya. Tapi kalau jazm huruf elat itulah dibuang. Bisa dipahami nih? Ini perlu kalian apalin dan ingat-ingat. Karena nanti jazmnya ya mabninya bukan jazmnya. Mabninya fi'il amar itu sama dengan jazmnya mudhoreknya. Nanti mempengaruhi. Loh kenapa dipisah? Karena beda-beda. Tiga-tiganya ya ini sama. Ini sama. Maksudnya muqaddaro. Ini nanti membuang huruf kan udah jelas. Nah, wau juga sama. Contohnya wau. Yad'u. Asalnya ja'a yad'u. Nah, yad'u ini perhatikan. Ini huruf akhirnya kan berupa wawu. Paham nih? Wawu ini itu kok dibaca sukun Pak? Sukun darurat. Karena orang Arab berat kalau ada wawu dibaca dhammah, maka dikasih sukun. Yad'u ini asalnya yad'u. Nah ini asalnya. Ikuti wazan yaf'ulu dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Karena ini dhammahnya enggak asli. Dhammahnya kan enggak boleh. Kan seolah-olah disukun. Diperhatikan. Yad'u ini dibaca rofa, tandanya dhammahnya muqaddaro. Kenapa? Alasannya fikol. Fikol itu berat. Orang Arab ada wawu diharokatin dhammah berat. Itu jelas. Loh, saya biasa-biasa aja Pak, udah bagian baik. Kalau kita biasa makan jengkol, jelas itu. Dia paham nggak? Lu kenapa lu penjahitin hidung lu? Biar pesek apa biar mancung? Lu diterangin malah menjahitin hidung. Nah, oke, bisa dipahami nih. Dibaca rofa, tanda rofanya dhammah muqaddaro. Nah, ini beda sama yang atas. Oke, yang ya sekalian aja dah. Yarmi. Yang sekalian. Yarmi. Ini juga rofa. Ini juga rofa. Sama ini juga rofa. Tiga-tiganya rofanya dhammah muqaddaro. Nah, kenapa saya barengin? Karena ini sama. Kalau nasab, ini perhatikan. Masukkan lam. La yad'uwa. La yarmiya. Nah. Mu'tal wawu atau mu'tal ya ketika nasab tandanya fathah dzahirah. Ada enggak fathahnya? Ada. Jelas. Jadi ini yang dua, mu'tal wawu, mu'tal ya ketika nasab itu fathah dzahirah. Sama isim mangkus
layar mia ro'aitul qadhiyah atau ro'aitu qadhiyan kan begitu kan. Nah sekarang yang terakhir lam sama lam ini berarti lam yaj'u tuh asalnya kan ada wawunya ya kan, wawunya dibuang. Ini juga sama lam yarmi asalnya kan ada ya-nya tadi kayak ini. Dengerin nih malah bercanda. Ini perhatikan semuanya huruf ya dan wawu termasuk alif ketika jazm tiga-tiganya adalah membuang huruf l. Kalau alif sebelum yang dibuang ini kan alif. Ini ada fathah ini tanda yang dibuang huruf alif. Ini kata kuncinya. Perhatikan. Yatu. Ya. Ini ada dhammah menandakan ada huruf wawu yang dibuang. Yarmi ada kasroh menandakan huruf ya yang dibuang. Ini korena namanya. Masalahnya kan nanti kalau kalian baca kitab kan nggak ada harokatnya. Yang menentukan kan bacaan. Begitu loh. Bisa dipahami nih. Woi, bisa dipahami nggak? Bisa. Nggak jawab ngapa kalau ditanya? Bengong aja. Biar hidup tandanya. Paham? Nah, gitu kan berarti tandanya hidup. Ini paham? Nyaprut. Ini kayak dia tuh. Lah iya kan? Jam berapa nih? Ya udah kan ngajinya dipercepat dikit karena mau ini. Mau kemana? Mati. Mau dikir mana? Cuman anu dulu lah ibadah Allah. Enggak nambahin dikit lah ngaji terus nasikin kayak buat wajib. Udah ayo ibadah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aulana lillah hasanallah bi fadlillah wa ya atawma ya anjam wa ya sadas wa ya
ibnahuma wa Fatimah Allahumma salli